لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Dr. Arif di sini. Semoga semuanya itu sehat selalu dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Sekarang sudah masuk musim haji untuk tahun 2022. Namun ada yang perlu diperhatikan ketika berhaji di tahun ini. Simak terus videonya. Musim haji tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena musim haji sekarang kuota haji hanya diberikan 100.051 jemaah haji dan juga masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Walaupun kasusnya banyak yang turun, ketika nanti sudah sampai di Tanah Suci, kondisi di sana pastinya rangkaian musim haji tahun ini berada di puncak musim panas. Musim panas di Tanah Suci tidak sama seperti di tanah air. Suhu berada di sana berkisar 42 hingga 46 derajat Celcius, bahkan bisa mencapai 50 derajat Celcius dengan kelembapan yang rendah. Karena cuaca panas tersebut bisa berdampak kepada tubuh kita. Nah, resiko yang didapati yaitu bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi terjadi akibat suhu yang panas membuat cairan tubuh bisa memuai. Itu salah satu penyebabnya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk minum untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Tambahkan Oralit yang sudah disediakan dalam perbekalan kesehatan yang dibawa. Gejala dari dehidrasi tentunya sudah banyak yang tahu ya. Pastinya merasakan haus, urin berwarna kuning gelap atau pekat, bibir kering, mengalami kram otot, kulit terasa kering, kemudian bisa mengalami peningkatan suhu tubuh atau demam. Dan yang berbahaya tentunya terkena serangan panas atau heat stroke. Apa itu heat stroke atau serangan panas? Heat stroke merupakan kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas karena tubuh tidak dapat mengendalikan suhu tubuh. Suhu badan bisa meningkat dengan cepat hingga mencapai 41 derajat Celcius dalam waktu 10 hingga 15 menit dan tubuh sudah tidak dapat mengeluarkan keringat. Heat stroke sendiri merupakan darurat medis, jadi bukan hanya kepanasan saja. Heat stroke dapat memperberat kondisi orang yang sedang sakit, bahkan bisa berisiko fatal. Daripada mengobati, ya tentunya kita lebih baik mencegah. Untuk mencegah heat stroke, baiknya hindari paparan langsung sinar matahari. Boleh pakai payung seperti ini berwarna putih jadi tidak menyerap panas. Kemudian memakai kacamata hitam, kemudian menggunakan sunblock saat di luar ruangan. Kemudian minum air sesering mungkin. Jangan tunggu haus. Minimal 5-6 botol. Satu botolnya 600 ml dalam sehari. Setelah aktivitas di luar hotel, minum satu botol yang telah dicampur dengan Oralit. Oralit dari mana? Biasanya dari perbekalan kesehatan yang diberikan sewaktu berada di asrama haji. Kalau habis bisa minta ke petugas kesehatan haji di kloter masing-masing. Jadi Oralit ini tidak hanya untuk kondisi diare saja. Jadi pada saat panas seperti di tempat Tanah Suci itu boleh diminum. Selanjutnya basahi kulit yang terbuka seperti wajah dan tangan ya. Semprotannya seperti ini. Dulu saya menggunakan semprotan ini juga saya pakai buat minum. Semprotan ini nanti disediakan dalam perbekalan kesehatan. Selanjutnya gunakan pakaian yang longgar dan mudah menyerap keringat. Dan juga pilihlah warna yang tidak gelap karena biasanya warna gelap membuat pakaian kita juga menyerap panas matahari. Saran saya gunakan warna terang, salah satunya seperti warna putih. Selanjutnya gunakanlah alas kaki. Pengalaman dahulu saya sampai membawa 2 jenis alas kaki, sepatu dan sandal. Dan sandal pakailah yang bertali, tidak sandal jepit. Kenapa saya tidak menganjurkan sandal jepit? Sandal jepit seperti ini berisiko membuat luka di antara jemari kaki akibat terjadinya gesekan ya. Dan sandal jepit ini
juga bisa membuat tumit mengalami memar karena ibadah haji menuntut fisik terutama berjalan kaki. Kemudian hindari aktivitas yang tidak berhubungan dengan rangkaian ibadah haji karena dapat menyebabkan kelelahan. Contohnya ketika jemaah sudah berada di Makkah, jemaah memiliki banyak waktu sebelum menuju rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di waktu tersebut, seharusnya kita menjaga fisik jangan sampai kelelahan hingga berada di ketiga tempat tadi, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sebagai contoh, ada juga yang sering melakukan ibadah umroh hampir setiap harinya di waktu tersebut, sehingga sebelum waktu rangkaian ibadah haji, jamaah sudah mengalami kelelahan. Akhirnya ibadah haji yang wajibnya itu menjadi terganggu. Dan yang terakhir, jangan lupa alat pelindung diri seperti payung yang saya tunjukkan tadi, kemudian masker, perlengkapan pribadi, dan lainnya yang dipakai. Perlu diingat pandemi belum berakhir. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga jemaah haji sehat selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Dr. Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.